Baik, pertama ini saya agak cepat. Dari judul Mbak, dari penyusunan judul ini kan harusnya kerucut terbalik ini sebenarnya sudah benar Mbak Yasinta dan lain-lain mungkin bisa meresani ya. Jadi kita ini bisa mereview bersama-sama. Ini untuk judul ini sudah baik. Hanya ini saya kok tidak apa ya tidak sependapat kalau 2021 berdiri sendiri. Kenapa? Karena 2020 dan 2021 ini kan rangkainya dari tahun pelajaran. Itu ya. Jadi mohon dipertimbangkan. Jadi ini menjadi saran saya begini. Ya. Jadi ini tetap menjadi kerucut terbalik, tapi tahun 2020 2021 ini satu kesatuan dengan tahun pelajaran. Begitu ya, Mbak Yasinta, gimana? Sepakat apa tidak? Iya, Bu. Baik. Terus logo sudah sudah bagus. Kata pengantar sudah rapi. Sudah rapi ya, maksudnya nggak ada tulisan besar di tengah itu nggak ada, kecuali kalau akronim. Cuman ini Mbak, tahunnya aja Desember 2021 ya, 2020. Daftar isi sudah rapi ini ya, sudah rapi, hanya mungkin ini belum diisi saja ya, kajian teori 1 itu apa ya, memang belum, baru kerangkanya. Terus ini tabelnya masih kosong, saya belum mengecek, jadi ini saya ingatkan, penamaan tabel. Tabel itu apa tong? Tabel itu adalah apa yang ada di bab 1, 2, 3, 4, 5 nanti ya, kalau di proposal berarti bab 1, 2, 3. Penamaan tabel adalah sesuai dengan bab. Kalau tabelmu ada di bab 1, berarti tabel 1, titik nomor tabel. Nah, gitu. Biasa coba jenengan persani semuanya di kerangka berpikir. Seperti ini. Mbak Yasinta dan kawan-kawan, ini bagan 21 kerangka berpikir ini sudah benar ya. Bagan 2, kenapa kok 2? Karena berada di bab 2. Kenapa kok titik 1? Karena dia nomor 1. Nah, nanti di sini di daftar gambar, bagan itu masuk gambar ya. Jadi, bagan itu masuk gambar. Nanti mungkin Mbak Yasinta biar nggak pusing, dibuat aja gambar 21 gitu yang harus bagan. Jadi di sini nanti bisa gambar 21. Misalkan tadi apa? Nah, saya tanya, kerangka berpikir pakai P, apa kerangka berpikir? F atau P? Pakai P, Bu. Baik, terima kasih. Jadi, ini katanya dengan ejaan yang benar. Kalau jenengan ragu, misalkan November itu bukan pakai P, tapi V. Februari itu bukan P, tapi V. Tapi kalau berpikir itu pakai P, pipo, bukan pakai F. Itu ya, baik, terima kasih. Terus daftar lampiran. Kalau daftar lampiran itu nulisnya ya 1, 2, 3 gitu, monggo. Daftar lampiran itu yang ada di sesudah daftar pustaka. Baik, ke pendahuluan.
ke apa namanya, untuk ini ya, terulang saya nggak tahu apa karena ini diunduh saya atau bagaimana. Jadi gini Mbak Yasinta dan semuanya, ini saya ingatkan kembali untuk apa namanya, penataannya ini. Jadi ini diatur menjorok 1 cm mulai dari di bawahnya L. Kalau yang diidentifikasi Mbak Yasinta sudah benar. Seperti ini, cuma satu mungkin ini terlalu jorok, ini harus rapi. Nah, ini ya. Coba perubahannya ini. Urut I. Ini contohnya sama, yang ini sudah benar. Tapi yang ini kan jorok di bawah C. Saya nggak tahu kalau yang bagaimana yang hasilmu ya, tapi kalau di sini gini. Jadi yang rapi ini untuk semuanya ya. Nanti diatur. Ini dari sisi penulisan untuk semuanya. Mbak Yasinta untuk apa namanya, latar belakangnya relatif sudah baik ya, meskipun saya belum membaca secara mendetail, tapi cara pengutipan sudah benar. Nama, koma, spasi, tahun, titik 2, spasi, halaman. Ini sudah benar. Yang ini juga sudah benar, jadi begitu yang rapi. Terus Mbak Yasinta, jenengan harus konsisten ning dhuwur mang judulmu ajaran apa pelajaran. Nek ajaran yo ajaran kabeh, nek pelajaran semua. Semuanya harus konsisten menyebutkan apapun. Terus Mbak Yasinta, jenengan ini sudah bagus menggunakan penelitian pendahulu ya. Tapi judulmu ora usah dicantumkan. Berjudul hubungan ini nggak usah dicantumkan kalau di latar belakang. Tapi kalau yang di penelitian relevan monggo ini jadi ini del saja. Terus gimana Bu? Penelitian yang sudah dilakukan oleh beberapa peneliti menjadi pendukung penelitian ini. Ini nggak boleh diantaranya ya, maksudnya ini menurut saya ini gabung apa namanya? Di antaranya penelitian oleh, lah ini nggak boleh nama lengkap. Pangesti ini nggak usah. Jadi misalkan penelitian lain yang sudah dilakukan sebelumnya oleh beberapa peneliti yang menjadi diantaranya adalah Pangestu 2019, bahwa langsung gitu aja ya. Ini diperhatikan yang judul ini dihapus saja. Jadi langsung siapa, tahun, apa hasilnya gitu ya. Jadi kalau jenengan menyampaikan penelitian relevan, hasil penelitian relevan di latar belakang, itu hanya menyebutkan nama terakhir, tahun, hasilnya apa. Nggak usah menyebutkan judulnya. Nah, ini berbeda kalau di latar belakang, di kajian penelitian relevan. Begitu ini lagi ya untuk Mbak Yasinta. Terus ini saya belum ngecek, jadi pastikan di latar belakang untuk semuanya, satu, harus ada fakta. Fakta itu masalah di lapangan. Masalah itu ditemukan di mana? Bisa dari tempat SD-mu, bisa dari guru, mahasiswa, orang tua, bisa dari koran, majalah, ya, bisa dari laporan atau hasil. Intinya pokoknya data. Ada masalah. Itu harus ada. Ini tadi Mbak Yasinta sudah menyajikan masalah atau belum? Sepertinya belum ya, baru penelitian, baru teori sama penelitian relevan ya. Sepertinya. Jadi ini masih apa namanya kurang benar ya. Karena apa?
Karena latar belakang masalah, judulmu loh wis latar belakang masalah. Masalah, berarti ya pastikan ada masalah. Ini silahkan ngecek ya seperti ini, gitu loh. Jadi makanya kalau sudah dikumpulkan kuwi waconeh, temokno kurang titik, kok kurang iki gitu. Jadi ini punya Mbak Yasinta sudah bagus meskipun dari sisi aspek bahasa ya. Sudah ada teori dan penelitian sebelumnya, namun masalahnya belum disajikan. Padahal kan fungsi penelitian itu kan karena ada masalah gitu. Terus ini diidentifikasi. Lah ini Mbak Yasinta jenengan loh wong neng latar belakang orang menyebutkan masalah tiba-tiba di latar apa diidentifikasi masalah ada masalah. Nah ini dapatnya dari mana ini? Jadi identifikasi masalah ini saya ulangi, identifikasi masalah ini adalah masalah yang ada di bab 1 di latar belakang. Jadi ini Mbak Yasinta menyampaikan minat belajar sangat rendah. Nah ini itu harus ada di latar belakang. Terus rendahnya pemahaman siswa ya tadi harus sudah dinyatakan di latar belakang. Adanya anggapan bahasa Jawa itu membingungkan, apa iya? Itu jadi semuanya itu rata-rata ini. Jenengan kan nulis masalah tapi sebenarnya belum disampaikan di latar belakang, di ora enek sumbere. Ini wes fatal ini. Fatal, latar belakang masalah, orang menyajikan masalah, tiba-tiba diidentifikasi masalah. Ada. Lah oleh kendi. Gitu. Jadi silakan cek-cek. Untuk pembatasan masalah secara umum sih sudah relatif merujuk ya, cuman belum ada penjelasan pemahaman ke opo gitu. Minat ke opo gitu. Jadi pembatasan masalah itu termasuk menjelaskan pengertiannya atau aspeknya. Jadi pemahaman ke opo toh gitu loh. Jadi apa tuh pemahaman gitu loh maksudnya. Kan sama juga kalau hasil belajar. Apa tuh hasil belajar itu gitu. Hasil belajar adalah kan itu gitu. Minat siswa adalah kayak lagi dibatasi kan seperti itu ya. Relatif begitu untuk apa namanya? Untuk bab 1 Mbak Yasinta, sekarang yang di bab 2 ini sudah rapi. Nah, ini seperti ini. Sudah rapi. Kajian teori 1 A kecil ke sini. Nah, ini sudah benar. Seperti ini Mbak Yasinta dan kawan-kawan. Jadi ini sudah rapi seperti ini. Nah, itu. Terus cuman ini masih sing mang wis bener iki tulisannya iki Jawa. Jawa ya ini Jamarah saja, menurut Jamarah. Terus ini menurut Lestari, saran saya ini kan masih sering terjadi. Subjek predikat, iki ke predikatnya sopo? Predikatnya apa? Ini predikatnya menyatakan. Coba, ini pembelajaran bahasa Indonesia. Menurut Lestari, menyatakan. Ini predikatnya apa? Menyatakan. Iya toh? Nggih toh, ini predikatnya apa? Menyatakan toh? Kalau predikatnya menyatakan, dan yang menyatakan siapa? Siapa yang menyatakan? Lestari. Lestari. Lestari, Bu. Lestari apa menurut Lestari? Sing menyatakan kuwi Lestari apa menurut Lestari? Lestari. Ya, berarti ini Bidel. Nggih. Lestari menyatakan begitu. Kalau jenengan nganggo menurut, menyatakannya dihapus. Begitu ya. Nek jenengan nganggo kata menurut, predikatmu hapusen.
Tapi nek jenengan menurutmu sing dihapus berarti nganggo predikat. Gitu nggih? Nggih? Nggih. Nah, Nggih, iki Bu. Sinta. Iki B kecil. Bar B kecil kuwi siji kurung apa siji? 1 kurung. 1 kurung. Itu ya. Oke, ini datang nganggo HLM. Ini nganggo HLM apa titik 2? Titik 2. Baik, secara iya ini bar C cilik G apa? Mang ya, ya bar anu tadi ini. Itu jadi ini diperhatikan. Oke, ini sudah kayak ini di atas digandeng apa dipisah? Digandeng apa dipisah? Bisa. Iki slamet to urung enek halamane. Jadi semuanya itu ngecek kono dhewe-dhewe, tahune enek apa ora, halamane enek apa ora seperti itu. Ini penulisan di atas dipisah apa digandeng. Nah, seperti ini. Hati-hati itu. Ini sudah benar ya. Maksudnya sudah benar itu cuma ini tadi numbering. Ini numbering ya, numberingnya diurung benar. Sesudah kutipan, ini kan kutipan. Sesudah kutipan, Mbak Yasinta sudah membahas atau mengkaji. Intinya apa bahasanya Mbak Yasinta Dewi itu wes benar. Jadi begitu nggih? Kan ini C ya, ini kan C. C ini mau membahas D. Sebelum membahas D, pastikan bahwa jenengan sudah membahas, sudah mengkaji jenenge kajian teori. Itu. Terus ini penting. Nek wes nganggo maka nggak usah pakai koma, nganggo salah siji wae. Nek nganggo koma makane dihilang. Tapi nek jenengan pakai maka komanya yang dihapus. Nggih? Nggih. Begitu. Dan sebagainya pada prinsipnya ini sudah baik, hanya memang perlu kurang spasi titik 2 dan tentunya relatif sudah apa namanya sudah baik ya untuk pembahasan. Cuman ini Mbak Yasinta, satu paragraf itu minimal 2 kalimat. Lah wong iki lho kur sak kalimat, gawane ngeram, gek mosok berdiri sendiri. Terus bagaimana? Ya ini dijadikan satu. Jadi ini kan ketoknya dawa ritek kan kur sak kalimat kuwi. Iya toh? Nggak boleh paragraf hanya satu kalimat. Harus minimal 2 kalimat. Terus caranya bagaimana? Ya iki digabung. Cuma nek tiba-tiba jenengan menurut Winkel, gek engko bar ku Suharsi kan cara wong engko cara wong jagongan ke A B C D ngono lho, ora enek kata sambungnya. Terus gimana? Menurut Winkel bla 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 bla. Jenengan bisa sedangkan menurut gitu. Itu kan jadi nek cara wong jagongan ki penak gitu loh. Itu contohnya. Nah, ini kan masih ada orang ketiga. Gimana punya gabung no wae? Kayak gimana? Lebih lanjut. Nah, misalkan seperti itu. Jadi itu cara wong jagongan ke enak gitu loh didengarkan orang kayak menurut ini, menurut ini, menurut ini gitu. Kayak wong pidato. Itu contohnya. Ini masih banyak yang tidak. Ini sudah bagus. Maksudnya apa? Saya ulangi, setiap jenengan membahas satu ya, misalkan ini pemahaman ya. Pemahaman kan ada pengertian. Berarti setiap membahas sub
bahasan. Dalam hal ini pengertian pemahaman harus minimal 2 pendapat. Baru dikaji. Ini sudah bagus ada 3, berguit dibahas. Itu enggak, ini sudah benar. Yang lain tadi saya lihat ini cara membangkitkan minat baru ada 1 Mbak Yasinta, yang jenengan bisa menemukan satunya lagi baru jenengan bahas itu lebih baik, ya. Ini baru 1. Terus yang di sini ini indikator minat ada pendapatnya Slameto. Ini masih salah Mbak, ini harusnya dikurung. Kayak ini ya ora penak dirungokne iki ngene. Ini menurut Slameto 1, Slameto lagi. Slameto. Jadi ini Mbak Yasinta nggak boleh hanya dan semuanya loh. Jadi ini saya mereview punyanya Mbak Yasinta ke karo liya-liyane karo meresane kagungane. Sing jelas tidak boleh hanya menggunakan 1 sumber untuk setiap membahas. Membahasnya minimal 2 sumber baru dibahas. Yang ini pengertian minat, ini nggak boleh berdiri sendiri. Nah, pengertian minat belajar ada 1, 2, 3. Sudah bagus ya, sudah ada 3, pokoknya minimal 2. Sambil semuanya dicek punyanya sendiri-sendiri. Setiap membahas apapun itu minimal 2. Seperti ini 1. Oke, hanya 1. Dicari lagi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman ada 2. Nah, ini menurut siapa ini? Mbak Yasinta. Jenengan ora mungkin nek iki kata-katamu ngono, mesti iki oleh kendi ngono. Nah, ini sumbernya mana gitu. Tuh, terus carilah minimal 2 baru jenengan bahas. Ini tadi masih banyak salahnya di numbering ya. Iki ora rapi, nanti dirapikan. Dan sebagainya. Jadi bab 2 itu yang harus diperhatikan. Boleh dicatat ya bahwa setiap pembahasan harus minimal dari 2 sumber yang berbeda baru dibahas atau disimpulkan. Siapa yang nyimpulke? Ya kamu, penulis. Bahasamu, ini pakai bahasamu. Ibaratnya ini loh contohnya. Menurut Budi bla 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 bla. Sedangkan menurut Andi bla 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 bla. Jadi, gitu loh. Maksudnya mengkaji itu seperti itu. Jadi berarti omongannya siapa ya? Omonganmu gitu loh. Simpulanmu itu harus seperti itu. Makanya harus minimal 2. Terus banyak yang sering terjadi itu numbering. Numbering itu apa toh? Kuwi lho sing A cilik 1 2 kuwi jenenge numbering, tulisannya numbering. Iki lho nggone. Nah, ini numbering namanya. A besar 1, A kecil 1 kurung, A kurung. Itu ya. Ini disebut numbering. Ini harus ditoto. Ya, jangan ke bar 1 A kecil dialeni 1 neh gitu. Itu contohnya nggih. Terus Mbak Yasinta ini fungsi bahasa ini mungkin ini kamu sing bilang ini mesti kutipan. Mana sumbernya? Tuh. Terus ini jangan dijadikan list ke bawah, tapi apa? Jadikan paragraf. Fungsi bahasa Jawa adalah
Nah, ini jadikan paragraf, jangan susun bawah. Itu apa namanya kira-kira untuk apa namanya kajian teori ini untuk yang kesekian kalinya. Terus untuk penelitian relevan yang ditulis adalah judul. Saya menyarankan nama penulis itu nama terakhir, tahun, judul, bisa dia menggunakan metodenya apa, hasil penelitiannya apa persamaan sama perbedaan dengan punyamu. Podo opo, sing beda opo. Ini gini saran saya ya, jadi yang ditulis hanya nama belakang. Gitu. Apa harus disusun paragraf? Enggak. Jenengan susun berbentuk tabel juga bisa. Terus kerangka berpikir, siapa Mbak Yasinta, kalau saran saya untuk kerangka berpikir semuanya ya, gambarmu gue aja gede-gede, terus spasinya satu saja. Genora ombo-ombo. Nah, anak ini kan iso dadi ringkes. Enggak terlalu besar itu loh ya, Mbak Yasinta nggih. Spasimu dan yang lain-lain spasi pada gambar, pada tabel itu satu saja. Jadi nanti lebih ringkas gambarmu orang ngebaki halaman. Bisa dipahami nggih semuanya nggih? Nggih. Untuk spasi gambar atau yang ada di tabel itu satu saja dan huruf fontnya tidak harus 12, bisa diperkecil. Itu ini nanti ini sudah relatif baik. Terus pertanyaan penelitian ini tadi ngopi dari rumusan nggih? Nggih. Sebenarnya ini bisa dipecah, tapi kalau jenengan apa namanya enggak apa kesulitan ya enggak usah dipecah. Nah, sebelum saya ke bab 3 mungkin ada pertanyaan, silakan. Saya Bu bertanya, Monggo. video yang sudah direkod Bu Rip ditaruh di YouTube atau di mana Bu? Di mana? Ya, yang kemarin ada loh Mbak Putri. Enak tuh. Ada. Ada. Di YouTube-nya Bu Urip ada. Oh, linknya udah Bu, dikirim mau di tanya. grup. Mau tanya lagi Bu. Ya. Soal kan tadi Yasinta itu kan ada yang indikator apa itu loh Bu pemahaman. Terus kan itu nggak ada kayak teorinya. Kalau itu tuh dia dapat ambilnya dari buku itu gimana Bu? Ditulis namanya terus tahunnya gitu dari buku. Ambilnya kalau dari buku. Ya sama toh seperti jurnal. Yang membedakan itu kan penulisan di daftar pustaka. Kalau di bab 1, 2, 3, 4, misalkan dari buku ya sama dari siapa yang nulis, tahun, halaman. Iya Bu, ampun. Terima kasih. Ya. Ini sudah ada indikatornya, indikator pemahaman. Cuman hanya dari satu orang, terus harus minimal 2. Minimal 2, kayak sing kok nggo yang mana gitu loh. Jadi jenengan itu kan menggunakan teori minimal 2. Terus kok kaji, kok simpulkan. Lah kemudian yang mau kamu pakai yang mana? Misalkan indikator pemahaman menurut Kilpatrick ini adalah menyatakan ulang sebuah konsep, mengklasifikasi objek, menerapkan konsep, memberikan contoh. Ini kan teorinya Kilpatrick. Lah Mbak Yasinta itu nanti menyusun instrumenmu menggunakan Kilpatrick atau menggunakan yang lain? Gimana Mbak Yasinta? Iya menggunakan itu, Bu. Nah ini kan nyambungnya kan karo bab 3. Kan ini jenengan
punya teorinya Kilpatrick, ada 4 indikator ya. Harusnya kan jenengan ada sumber lain. Gitu kan? Nah, di bagian akhir jenengan itu jadi contohnya gini ya kira-kira indikator pemahaman. Terdapat beberapa indikator pemahaman yang disampaikan oleh beberapa ahli. Seperti yang disampaikan oleh Kilpatrick dan Findeli dalam GANI 2016, yaitu menyatakan ulang bla 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 bla. Selanjutnya, misalkan menurut Tisngati, indikator pemahaman terdiri dari A, B, C. Dengan demikian, secara umum dapat dinyatakan bahwa pemahaman siswa itu dapat diukur berdasarkan indikator yaitu apa? Itu kan berdasarkan kesimpulan jenengan. Kenapa? Karena memungkinkan indikatornya menurut Kilpatrick dan menurut orang kedua itu kan ada yang sama, ada yang beda. Nggih napa mboten? Memungkinkan tidak kalau ada yang sama? Mungkin. Nah, kalau ada yang sama kan berarti ya kamu kan ngomongnya gimana gitu. Kan bisa juga gini, berdasarkan pada 2 pendapat di atas, maka terdapat persamaan indikator pemahaman yaitu apa-apa-apa kan gitu. Jadi yang dimaksud mengkaji itu begitu. Kenapa? Karena apa? Setiap teorinya orang kan memungkinkan berbeda. Kalau ada yang sama, lah sing podo opo gitu. Nah yang terakhir, Mbak Yasinta dan yang lain-lain, penelitian ini kata kuncinya, ini contoh kalimatnya. Penelitian ini untuk selanjutnya menggunakan indikator pemahaman menurut Kilpatrick, yaitu bla bla bla. Nah, Mbak Yasinta, di situ menurut Kilpatrick kan ada 4 indikator pemahaman, gitu. Itu yang mau kamu pakai keempat-empatnya, apa 2 saja, apa 3 saja? Belum bisa menjawab toh? Belum. Nah, jadi untuk kawan-kawan, mungkin sekarang jenengan masih belum paham, besok dalam praktek teori itu tidak harus dipakai semua. Jadi misalkan di sini indikatornya ada 4, apa harus dipakai semua? Enggak, gitu loh. Jenengan boleh menggunakan 1, 2, 3 atau semua. Coba jenengan bayangkan, menurut si A, indikatornya itu A, B, C, misalkan. Menurut misalkan menurut si X, indikatornya itu B, C, D. Nah, jenengan bisa menggunakan ini. Aku arep nganggo nggone wong siji sing tak nggo sing A. Nek bar kuwi aku nganggo nggone si E kuwi tak nggo sing B. Gitu kan boleh. Gitu. Jadi masuknya fungsinya jenengan pada akhirnya itu akan ditanyakan. Nah, ujian gini. Ini teori yang kamu pakai apa gitu. Ini teorinya ada teori apa saja gitu ya. Pemahaman ini ada beberapa teori, yaitu ada teorinya Kilpatrick, ada teorinya ini. Kemudian saya menggunakan teorinya Kilpatrick. Namun, yang saya gunakan tidak 4 indikator, tapi hanya 3. Begitu cara menjawabnya. Nanti ada pertanyaan si penguji lagi. Kenapa kok kamu memilih menggunakan Kilpatrick? Itu harus ada penjelasannya. Jadi ibaratnya gini, jenengan punya 2 jas. Yang pertama jas warna biru, yang kemudian jas warna putih. Jenengan kan mungkin mana jas yang kamu pakai? Yang warna putih. Pertanyaan berikutnya, kenapa kok kamu menggunakan jas warna putih? Itu naik ujian seperti itu. Harus ada argumentasi atau alasan kenapa kamu menggunakan teori itu. Itu untuk semuanya, makanya minimal harus menggunakan 2 teori. Begitu gambarannya. Ada pertanyaan lain? Sudah? Sampun. Baik, sekarang saya agak cepat sebelum azan, karena biasanya kalau sudah azan itu kita stop.
Bab 3. Bab 3 ini sebenarnya tidak sulit karena kerangkanya hampir sama. Misalkan pengembangan itu ya podo karo pengembangan. Sing beda kan mengkor instrumennya. Kualitatif itu ya hampir sama. Sing beda apa? Tempat waktu. Instrumennya, metodenya kan relatif sama. Kualitatif itu rata-rata yang digunakan adalah ada yang observasi, ada yang dokumentasi, ada yang wawancara. Jadi ada yang observasi, dokumentasi, wawancara. Ada yang hanya wawancara, ada yang observasi dan wawancara, ada yang dokumentasi sama wawancara. Yang observasi itu yang seperti apa? Observasi itu kalau kamu misalkan yang berkaitan dengan pembelajaran atau aktivitas praktek apa kan harus diobservasi gitu. Itu contohnya ya. Jadi ini contoh untuk jenis penelitian. Apa harus dimulai dengan kata-kata ini mboten itu aja ke padha ngene iki kabeh lho ya. Ini tuh hanya contoh. Jadi bisa juga begini jenis penelitian. Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif pada penelitian ini. Jadi menggunakan jenis apa? Kemudian pengertiannya. Jadi misalkan gini, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Yang disebut penelitian kualitatif adalah, gitu loh maksudnya. Jadi saudara itu menggunakan apa, terus artinya apa gitu. Minimal ini 2 paragraf. Kalau penelitian pengembangan, penelitian ini merupakan jenis penelitian dan pengembangan. Menurut siapa gitu ya? Penelitian pengembangan adalah bla 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 begitu. Jadi ini harus ada pengertiannya. Minimal 2 paragraf. Tempat dan waktu. Penelitian akan, jangan lupa akan. Kenapa? Kan kamu belum meneliti. Penelitian akan dilaksanakan di wes tulisan wae, ngawur ke apa-apa. Di SD mana, di MI mana ditulis. Namanya tempat, jenengan boleh menyajikan nama, misalkan nama sekolah, terus alamat. Mungkin bisa juga petanya. Atau Google apa namanya itu? Peta itu Google apa? Google Map. Google Map, Bu. Ya. Jadi boleh penelitian ini akan dilaksanakan di mana? Misalkan nama sekolah, di alamatnya ning ngendi? Ya alamatnya iki apa jalan, apa dusun, desa, kecamatan, dan terus nek perlu enek petane, apa nunjukne gapurane. Jadi SD sing arep nggo kuwi gapurane koton. Nah, kuwi bisa ditampilkan. Contoh nggih. Terus alasan pemilihan. Alasan pemilihan ini juga aja plek iki lah. Saya yakin jenengan punya alasan. Disesuaikan dengan apa toh alasan penelitian itu? Satu, karena ada masalah. Ada masalah di situ. Terus kedua, ada pertimbangan-pertimbangan yang lain. Salah satunya apa? Belum ada penelitian sebelumnya. Saya ulangi. Kalian harus menjelaskan kenapa kok ngambil sekolah di situ. Karena biasanya ada waktu ujian itu ada pertanyaan. Kenapa saudara mengambil tempat penelitian di situ? Gak aja kok jawab pek bener pek ijo karena dekat rumah saya yo gak aja ngono. Meskipun kuwi iki yo ngono. Tapi gimana? Karena ada masalah di sekolah tersebut, yaitu misalkan kenakalan, apa karena siswa banyak kurang paham atau apa gimana lah pokoknya. Terus yang kedua, belum ada penelitian serupa di situ. Atau kalau sudah ada penelitian serupa tapi subjeknya berbeda gitu. Terus apa? Karena kan rata-rata jenengan meneliti di mana itu kan karena sudah ada hubungan. Misalkan hubungan karena neng kono mantan sekolahmu atau
gurune kuwi ibumu, gurune kuwi tetanggamu atau ya macam-macam lah itu. Ini nomor 2, memudahkan terjadinya komunikasi antara peneliti dengan pihak sekolah gitu, karena peneliti adalah alumnus sekolah tersebut. Itu bisa juga karena peneliti kenal, sudah menjalin hubungan baik dengan guru, itu enggak apa-apa, tapi ini alasan nomor 3 papat, nggih. Alasan nomor 1 karena ada masalah. Sebutno masalah apa? 2, belum ada penelitian serupa. Di situ belum ada penelitian serupa. Seandainya ada, itu berbeda gitu. Berkuwi karena adanya hubungan yang baik antara kamu dengan guru situ atau wong tuane situ atau siswa situ gitu nggih. Terus untuk jadwalnya pakai ini. Ini saja. Terus ini nggak usah dibuat warna-warna nggih. Ini saya buat warnanya nggak hitam blek, ben aja ngentek-ngenteki tintamu printer. Terus nggak usah dibuat warna-warni hijau, kuning, ngono ki soalnya apa printermu rong karuan warnane apik. Engko malah di print rupane nggak karu-karuan. Bisa juga ini dalam bentuk centang juga bisa nggih, tidak harus blok. Ini bisa dalam bentuk centang. Ya, simbol misalkan ini. Jadi ini bisa berbentuk simbol. Di sini ya. Jadi apa harus berbentuk tabel? Biasanya sih berbentuk tabel. Ini hanya contoh saja. Kalau jenengan mau menggunakan ini nggak apa-apa. Terus subjek dan objek. Ini sudah saya kasih template-nya. Subjek. Subjek penelitian adalah bla 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 bla. Berarti siapa yang menjadi subjek? Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 4, siswa kelas seni. Subjek penelitian adalah orang tua siswa yang berada di desa ini. Jadi dijelas nih, makanya nek jenengan ora gek memutuskan amu penelitian yang ndi ngono iki ora iso ngisi iki. Wong iki kenggo ngawur kira apa-apa. Bar kuwi cara menentukan subjek. Subjek dipilih secara ini hati-hati nggih. Semuanya. Untuk penelitian kualitatif, pemilihan subjek itu rata-rata purposive sampling. Atau jadi saya ulangi, kalau untuk kualitatif rata-rata teknik pengumpulan datanya purposive sampling. Purposive sampling atau snowball. Ini kalau kualitatif aja nganggo random. Apa tuh artinya purposive sampling? Purposive sampling adalah penelitian pengambilan subjek dengan pertujuan tertentu. Kalau snowball sampling itu ada sendiri pengertiannya. Jadi berarti jelas no. Jadi untuk kualitatif biasanya digunakan ini nggih. Kalau untuk kuantitatif sudah beda lagi. Kalau kuantitatif itu pakai random. Ini hati-hati. Dan sebagainya lihat di contoh. Ada alur pemilihannya. Terus teknik instrumen dan pengumpulan data. Ini bisa dibuat seperti ini ya, dibagi-bagi. Terus ini misalkan ini pakai observasi. Pakai wawancara misalkan. Pakai dokumentasi. Nah, ini dijelaskan. Jadi di sini, di bagian sini, jenengan nulis penelitian ini menggunakan beberapa metode teknik pengumpulan data mengacu pada rumusan masalah, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jadi sebelum jenengan nulis ABC ini kan kene omong dhisik.
Ya, jadi misalkan penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Di antaranya adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penjelasan lebih lengkap sebagai berikut. Lagi dikono nih, nggih. Observasi. Gak jelas no. Observasi adalah bla bla bla. Pengertiannya menurut sapa? Bar kuwi fungsinya apa? Observasi pada penelitian ini digunakan untuk mengamati pelaksanaan pembelajaran menggunakan metode ini. Misalkan, observasi pada penelitian ini digunakan untuk untuk mengamati aktivitas siswa dalam apa? Untuk mengamati aktivitas orang tua apa gitu ya. Jadi dinyatakan fungsinya. Terus kamu melakukan observasinya bagaimana? Apa terlibat langsung di dalam? Jadi jenengan ke ning jero melu karo wong-wong kuwi, apa jenengan ning jaba? Bentuknya observasi ada macam-macam observasi ya, ada observasi langsung, observasi tidak langsung, macam-macam. Ini maksudnya bentuknya. Jadi ibaratnya jenengan kuwi nek ngamati ki ning jaba apa melu ning jero. Yaitu di sini bentuknya apa? Itu nggih. Terus wawancara. Sama. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara. Pengertian wawancara ada berbagai terdapat beberapa pengertian wawancara. Menurut sapa ngono, wawancara adalah bla 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 gitu. Itu ya jadi pengertiannya. Kemudian fungsinya. Wawancara digunakan untuk mengetahui apa-apa ya sesuai dengan tujuan jenengan. Bar kuwi ada berbagai bentuk wawancara. Ada wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur. Ada wawancara bebas. Terstruktur kuwi apa? Atau wawancara sing enek pedomane sing pertanyaannya telu ya telu gitu loh. Rata-rata kalian nanti akan menggunakan wawancara semi terstruktur. Yaitu ada pedoman namun fleksibel. Artinya bisa nambah, bisa kurang sesuai kondisi. Ini wawancara semi terstruktur. Jadi jenengan itu nek wawancara menggunakan pedoman pertanyaan, tapi ketika bertanya ke yo ora gek mesti nganggo kuwi gitu loh. Jadi yo iso gek mengikuti apa artinya bisa fleksibel itu. Itu kira-kira gitu nggih. Terus instrumen. Instrumen itu alat. Kalau di sini ini observasi, nggih, berarti di sini disebut pedoman observasi. Kalau di sini wawancara, berarti di sini pedoman wawancara. Kalau ini dokumentasi, di sini nggak ada, karena dokumentasinya langsung. Itu, saya ulangi, instrumen ini artinya alat. Jadi kamu observasi kuwi alate apa? Nggawa apa? Itu nggih. Wawancara nggawa apa? Pedoman observasi. Nek angket, kan kalau jenengan kan bisa juga ini pakai angket. Kalau ini angket atau kuesioner, biasanya di sini juga angket. Jadi metodenya, tekniknya pakai angket, itu biasanya juga disebut instrumennya angket. Cuma di sini angket apa sudah dijelaskan, misalkan jenengan angkat kepercayaan diri langsung. Gitu. Bedanya ini ya, kalau di sini observasi, alatnya disebut pedoman observasi. Kalau wawancara, instrumennya disebut pedoman wawancara. Kalau dokumentasi itu enggak ada alatnya.
Tapi kalau angket itu disebut angket apa langsung enek jenenge. Ojo kur angket tapi misalkan angket apa. Misalkan angket peran orang tua, angket bimbingan orang tua, angket kemandirian, angket kedisiplinan gitu. Kalau misalkan Mbak Yasinta kan pakai pemahaman, berarti ini pakai tes. Berarti di sini pakai tes pemahaman gitu nggih. Metodenya pakai tes, instrumennya tes pemahaman. Nggih. Keabsahan data, kalau kualitatif biasanya menggunakan triangulasi. Triangulasi. Triangulasi itu ada 3. Triangulasi sumber, teknik, waktu. Triangulasi sumber itu apa? Membandingkan data dari sumber berbeda. Misalkan songko guru, misalkan kan jenengan wawancara siswa, siswamu kan ada 5. Dan membandingkan data dari 5 siswa tersebut itu triangulasi sumber. Membandingkan antara datanya orang tua dan datanya siswa itu triangulasi sumber. Wawancara guru dengan orang tua dibandingkan itu triangulasi sumber. Begitu nggih? Terus triangulasi teknik. Triangulasi teknik itu membandingkan data dari teknik berbeda. Misalkan apa? Membandingkan data wawancara dengan data observasi. Itu triangulasi teknik. Dan triangulasi waktu itu membandingkan data dari waktu berbeda. Misal wawancara tanggal 10 dan tanggal 13. Materi wawancara sama. Jadi jenengan kuwi bahannya pertanyaan sama, tapi waktunya berbeda. Sing kok tekokne padha, tapi dinone beda. Jajale jawabane padha apa ora. Nek padha berarti valid. Gitu nggih? Itu yang dimaksud triangulasi. Bandingkan dengan kuantitatif. Kalau penelitian kuantitatif itu keabsahan datanya menggunakan uji-uji validitas, reliabilitas, konsistensi internal, begitu nggih. Tapi kalau kualitatif pakai triangulasi. Teknik analisa data biasanya menggunakan terdiri dari biasanya teknik analisa data untuk kualitatif ini menggunakan Miles and Habermas, terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau kesimpulan. Rata-rata menggunakan ini. Oke, ini artinya apa? Silahkan silahkan dipersani.
Baik, ini saya lanjutkan sebentar. Ini contoh instrumen. Ini contoh untuk pedoman observasi. Keaktifan itu bisa diobservasi dan bisa menggunakan angket. Saya ulangi, keaktifan siswa itu bisa pakai observasi, bisa pakai angket, dan bisa pakai wawancara. Umumnya keaktifan siswa itu pakai angket. Namun karena ini untuk kelas 1, nah kelas 1 ngisi angket kan kasihan, maka menggunakan observasi. Seperti ini contohnya. Ini yang saya maksudkan indikator tadi. Ini harus berdasarkan teori. Jadi keaktifan itu indikatornya apa? Memperhatikan, mendengarkan, keberanian siswa memecahkan soal. Nah, setiap indikator itu ada subindikator. Ini contohnya. Membuat instrumen ini sulit ya, karena harus dasarnya teori. Makanya masalah tulis menulis jenengan itu hal yang gampang loh. Yang paling susah ini loh membuat instrumen. Karena harus memecah sangkut teori. Contohnya ini nggih. Keaktifan ini ada teorinya yaitu indikatornya memperhatikan, mendengarkan dan sebagainya. Masing-masing ada subindikator. Kemudian ada, kalau observasi, ada kriteria penilaian. Kalau yang sederhana kan observasi hanya dicentang-centang. Gitu. Jadi rata-rata kalau observasi itu kan hanya dicentang-centang, nanti berbentuk deskripsi. Apa itu enggak boleh? Sebenarnya boleh. Cuman datanya kalian itu hanya ke kualitatif. Kalau seperti ini kan jenengan akan mendapatkan data kategori. Masuk kategori baik apa tidak dan sebagainya gitu. Makanya di sini ada kriterianya. Jadi nanti jenengan kalau seperti ini akan bisa membahas bahwa aktivitas siswa cukup baik. Pemecahan masalah siswa bagus, kedisiplinan siswa kurang. Jadi tidak hanya jenengan hanya bisa menjelaskan gini. Di kedisiplinan siswa ditunjukkan dengan siswa gini nggak hanya gitu, tapi jenengan sudah membuat kategori. Ini ya, jadi ini observasi itu ada yang hanya pakai checklist, ada yang ada kategorinya. Ini contoh kepercayaan diri, indikatornya percaya diri, kemampuan sendiri, ini dan sebagainya, kemudian dipecahi seperti ini. Ini disebut subindikator. Ini juga ada aspek ya. Kalau kadang beberapa buku ini menyebutkan sebagai aspek. Dan ini indikator. Kalau ini indikator berarti sini kene subindikator. Gitu contohnya. Terus contoh lagi. Ini contohnya ya. Ini mungkin bagi teman-teman relatif rata-rata pakai ini ya. Jadi apa? Jenengan itu pakai observasi sama wawancara. Ada teorinya. Ini teorinya. Ini aspeknya. Ini aspeknya, ini indikatornya. Bu, bagaimana menyusun indikator ini susah ya. Biasanya mahasiswa agak kesulitan menyusun indikator ini. Mecah ini susah. Biasanya. Jadi kesulitan kalian itu mesti mecah ning kene iki. Kecuali kalau jenengan hanya tinggal praktek ya. Tinggal nyomot. Jadi yang susah itu ini loh membuat indikator. Misalkan gini, pertanyaannya. Ini kan contohnya mau mengobservasi karakter peduli lingkungan. Aspeknya apa saja? Mengelola sampah, mengelola air, mengelola lingkungan sekitar. Pertanyaan berikutnya, yang disebut mengelola sampah itu yang bagaimana? Yang disebut disiplin mengelola sampah. Dan jenengan breakdown, yaitu apa? Membuang sampah pada tempatnya secara rutin, memilah sampah organik, anorganik, memanfaatkan limbah sampah, dan sebagainya. Dan ini tuh nggak boleh sama, harus berbeda.
Terus ini misalkan aspek mengelola air, kok pecahi. Mengelola air sing piye? Mengelola air kan macam-macam. Apa air minum, apa air untuk apa, kan begitu contohnya. Itu caranya mecah, nggih. Memang ini agak berat. Makanya kalau khusus untuk instrumen, ini saya berikan gambaran contohnya. Kalau kalian mengalami kesulitan, nggak apa-apa, relatif maksudnya pecahannya belum ada sih nggak apa-apa. Tapi kalau kalian sudah mampu ya monggo. Ini bagus. Ini yang disebut lembar validasi. Validasi itu mulai dari isi dan bahasa. Intinya yang untuk contoh-contoh instrumen ini jangan pahami dulu. Nah, ini contoh disiplin, nggih. Aspeknya ini. Nih, dan sebagainya. Ini yang saya maksudkan teori tadi. Jadi, kalian menyebutkan indikator atau aspek tadi itu enak teorinya. Teorinya ditulis di kisi-kisi. Terutama ini untuk angket. Terutama untuk angket. Nih, ini jadi apa yang tertulis di sini, ini adalah teori ini. Nih, terus lihat, ini terutama yang menggunakan angket sama tes. Angket sama tes. Setiap aspek, indikatornya harus berimbang. Ini indikatornya 3. 3. Ini berimbang. Apa harus 3? Boleh, tapi jangan jauh-jauh. Misalkan kalau ini mau jenengan tambah 4, nggak apa-apa. Kan 3 sama 4 dekat. Terus ini, ada plus minus. Apa harus ada positif negatif? Tidak harus. Jika jenengan ada plus minus, maka harus berimbang. Jenengan lihat. Berimbang itu dilihat dari apa? Dari setiap aspek. Contoh, aspek 1 jumlahnya 9. Aspek 2, 9. Aspek 3, 9. Berapa ini? 10. 9 sama 10 kan berimbang. Boleh. Terus antara positif sama negatif berimbang. Ini jarang diketahui, jangan diperhatikan ya, tapi ini penting dicatat. Untuk khusus angket sama tes, setiap indikator harus berimbang jumlahnya. Berimbang itu ya berimbang, seimbang gitu. Gitu. Apa harus kalau angket positif negatif, disarankan ada positif negatif. Tapi kalau semua positif nggak apa-apa. Terus jumlah angket. Semua teman-teman yang menggunakan jumlah angket, saya menyarankan minimal 20 butir. Untuk angket minimal 20 butir. Tes pilihan ganda, nah misalkan ada yang pakai tes pilihan ganda minimal 20. Kalau uraian itu ini tergantung pembimbing ya. Sebenarnya kalau untuk uraian 2 itu sudah nggak apa-apa. Tapi ada yang inginnya 5 gitu. Uraian itu sebenarnya 2 itu bisa, tapi kalau mau pakai minimal 5 juga bisa. Kalau untuk angkat minimal 20. Terus penentuan ini kalau angkat selalu, sering, jarang, tidak pernah. Ini minimal 4. Selalu, sering, jarang, tidak pernah, kan ada 4 pilihan. Apa harus pakai ini? Tidak. Ada yang modelnya pakai sangat baik, baik, cukup baik, kurang, tidak baik. Sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju. Jadi pilihan jawaban untuk angket minimal saya sarankan 4. Terus
penomorannya 1, 2, 3, 4. Kalau positif 4, 3, 2, 1. Kalau negatif 1, 2, 3, 4. Jadi semua yang menggunakan angkat sama tes harus ada pedoman pengukuran. Semua yang seperti Mbak Yasinta kan pakai pemahaman, itu jenengan harus pakai kisi-kisi, termasuk cara penilaian, penskorannya harus ada. Kalau angket, bahkan setelah itu ada kategori. Misalkan kedisiplinannya baik, kedisiplinannya cukup, kemandiriannya baik sekali, kepercayaan dirinya cukup kurang. Saya yakin jenengan agak merasa pusing atau apa, tapi sebenarnya ini intinya ya. Jadi jenengan itu menggunakan teori itu untuk apa toh itu? Menggunakan teori itu untuk menjelaskan, kemudian untuk mengukur, untuk menjelaskan dan untuk mengukur. Ini tinggal mengukur. Jenengan kan mendengar Indonesia tergolong miskin. Lah mengukur miskinnya apa? Kan ada teorinya. Ini pakai instrumen. Tunggu, jadi ini fungsinya instrumen kan seperti ini, untuk menjelaskan dan untuk mengukur. Fungsinya teori. Nah, terus ini contoh, jadi setelah jadi kisi-kisi, ini kan kisi-kisi. Selanjutnya menjadi angket. Ini kalau angket, nih. Kalau tes berkisi-kisi, tes menjadi tes. Ini contohnya berbentuk tabel. Apa harus berbentuk tabel? Mboten. Bisa yang disusun ke bawah itu. Misalkan yang jadi untuk pernyataan, angket ataupun tes, pilihan ganda atau apapun itu, kalau angket bisa disusun tabel seperti ini, atau yang disusun seperti ini ke bawah. Ini ada macam-macam bentuknya, silahkan. Contoh. Terus, ini untuk kalian. Jadi ini sekalian saya sampaikan, kalau ke yang kelas A kemarin saya malah belum menyampaikan. Kalau jenengan lihat, jenengan harus sering ke perpustakaan. Pada jam kerja hari Senin sampai Jumat, pukul 8 sampai pukul 12. Carilah skripsi yang ada kemiripan dengan judul jenengan. Misalkan jenengan ada yang pakai kedisiplinan, golek ono judul kedisiplinan. Carilah apa teorinya sama. Kalau jenengan teorimu sama, sana sudah punya instrumen, bisa kamu pakai instrumennya. Jadi ora dadak gawe, mungkin hanya menyesuaikan. Boleh. Tapi jenengan harus melampirkan itu dari siapa? Biasanya di sini dituliskan ya, di bawah sini ini. Kalau jenengan ke orang gawe di kota ngopi no boleh misalkan. Gitu. Jadi modifikasi dari jenengan untuk instrumen kalau merasa kesulitan boleh browsing. Yang penting teorinya padha. Demo teorinya beda. Boleh menggunakan punyanya orang lain, kan tidak harus membuat. Karena membuat itu susah. Tapi nek bab 1 2 3 ya gak aja 3 ini wong. Kalau instrumen boleh menggunakan punyanya orang lain, tapi harus ditulis supaya nek mangkae kaya mensitasi tadi. Persis
punyanya siapa yo gek tulisan. Wong gawe ngene iki abot banget gek mosok gek kamu penake wae. Apa namanya ora kok tulis siapa yang punya. Gitu nggih. Jenengan boleh browsing nemu kalau padha teorine. Atau pergi ke perpustakaan gek enek sing padha boleh kok pakai. Tinimbang mikir. Wong yo abot. Boleh gitu loh. Asalkan itu sama. Sama-sama misalkan tentang motivasi. Kayak padha teorine yo nggon tapi nek aja nek beda teorinya ya aja kok paksa gitu. Bisa juga kayak jenengan akhirnya terinspirasi. Wah, aku nek tak nganggo iki nganggo teorine iki ya ngono ya ora apa-apa gitu loh. Makanya kalian harus sering browsing, harus sering ke perpustakaan gitu loh. Nyapa tak gelem angel-angel memang abot. Gawe instrumen gitu. Nganggo wae nggone sing wis enak. Ora apa-apa gitu loh. Bener, ini saya tuh beneran. Boleh. Jenengan nanti modifikasi, ke mungkin ada penyesuaian gitu loh yo. Sing pinggo konggo berapa seperti itu. Boleh. Daripada angel-angel. Ini lembar validasi. Ini contoh ya yang angkat disiplin itu kan ada teorinya nih, ada teorinya. Dari teori ini di breakdown menjadi ini. Ini kan sama. Ini jumlah-jumlahnya. Ini di prodi PGSD itu yang sangat memperhatikan tentang angket itu Bu Mega ya, karena Bu Mega itu kan psikologi ya. Jadi memperhatikan positif negatif, terus perimbangan antaranya berbagai aspek, jumlahnya berapa. Ini beliau sangat bagus ya, karena apa? Karena psikologi itu kan menganalisis menganalisis sikap orang tuh. Jadi gawe instrumen kabut. Nggih. Jenengan yang kesulitan silahkan pakai punyanya orang lain. Kenapa? Gawe iki lo pernyataan ini abot loh ini. Gawe pernyataan ini ora oleh gawa-gawa, harus tidak membingungkan. Di antara pernyataan satu dengan yang lainnya itu ora oleh podo. Ini lo membuat pernyataan ini susah. Tidak boleh panjang-panjang, terus mudah dipahami, dengan yang lainnya tidak boleh sama. Nggak boleh kontradiksi. Kontradiksi itu gimana? Misalkan gini, saya mengerjakan sendiri jika mendapatkan tugas. Bahasanya ini ya, saya mengerjakan sendiri. Berarti kan mandiri. Nanti jenengan di pernyataan lain gini, saya bisa mengerjakan tugas jika dibantu orang lain. Lah kan berarti kontradiksi, gitu loh maksudnya nggih. Ini contoh butir angkat itu tidak boleh bertubrukan antaranya pernyataan satu dengan pernyataan lainnya. Ini contohnya, contoh-contoh, terus terakhir wawancara. Ini penting semuanya yang kualitatif terutama. Yang kualitatif, wawancara kan wajib. Nek rumusamu 2, aspekmu wawancara ya minimal 2. Ini. Jadi wawancara ini aspek pertanyaan, ini menunjukkan rumusan masalah. Misalkan, rumusanmu masalah, bagaimana penerapan pembelajaran daring di SD Temon, misalkan gitu nggih. Saya ulangi, misalkan rumusan 1, bagaimana penerapan pembelajaran daring di SD Temon. Berarti di sini apa nulisannya? Begitu. Ini jika rumusannya bagaimana penerapan pembelajaran daring di SD Temon, aspek pertanyaannya penerapan pembelajaran daring. Gek kamu ke tekokmu yang sapa? Kepala sekolah, guru, siswa, orang tua. Gitu. Terus misalkan pertanyaan kedua, misalkan apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran daring? Berarti sini hambatan begitu.
Ini jika rumusannya 2, begitu ya. Terus, saya kasih contoh lagi. Misalkan pertanyaannya tentang pelaksanaan ekstrakurikuler karakter siswa melalui seni gitu nggih. Melalui misalkan maaf dengan pramuka gitu nggih. Jadi misalkan gini, karakter siswa melalui ekstra pramuka. Pertanyaannya di sini, aspek pertanyaannya gini. Pelaksanaan rumusan kedua, karakter apa saja yang dapat dikembangkan melalui ekstra pramuka. Di sini menjadi terus ini pertanyaanmu kepada siapa? Kepada siapa saja? Apa boleh sama Bu pertanyaannya? Boleh. Misalkan iki loro ya iki loro gitu kan cuma kan berbedanya pada bahasa ya seperti itu. Ini diwawancara. Jadi saya ulangi, aspek wawancara ini adalah sesuai dengan rumusan karena kan rumusan itu yang mau dijawab. Minimal untuk kualitatif itu pakai wawancara. Jadi jenengan penelitian sesuk kuwi minimal kuwi nganggo wawancara. Minimal. Aspek yang ditanya adalah sesuai dengan jumlah rumusan minimal. Seperti ini contohnya nggih untuk wawancara gambarannya itu loh. Silakan dipelajari. Menyusun instrumen itu memang berat, tapi nggak masalah, tetap semangat. Harus rajin ke perpustakaan. Ya, silakan sering ke perpustakaan, Yogen tambah semangat gitu. Yang penting pakai protokol kesehatan. Seminggu ini silakan menyelesaikan bab 3. Terutama bab 3 nggih. Jangan lupa daftar pustakanya ditulis. Kalau instrumenmu belum mampu ya nggak apa-apa, belum dibuat. Minimal saya sudah menyampaikan contohnya. Dan jenengan kok sudah punya gambaran membuat instrumen, monggo. Toh saya kan sudah menyampaikan contoh pakai Word-nya nggih. Jadi saya ulangi, untuk seminar proposal itu yang penting adalah bab 1, 2, 3 sampai daftar pustaka. Untuk instrumen yang jenengan masih kesulitan, nggak apa-apa, tapi jenengan harus sudah tahu, sesuk nganggo instrumen apa wae, itu harus sudah tahu. Mengkur instrumennya urung enek. Terus pelaksanaan seminar saya jadwalkan nanti tanggal 7, 8, 9 itu kan ijik coblosan. Sajaane ijik podo panas. Mungkin beberapa kan ijik podo dadi petugas KPPS. Kemungkinannya saya akan menjadwalkan minggu kedua Desember dan proposalmu ben podo bar. Jadi 2 minggu ini silakan proposalnya diperbaiki bab 1, 2, 3 sampai daftar pustaka. Oke. Kemudian untuk seminar saya akan merencanakan ke kampus di aula sistem shift. Sementara sih gambarnya begitu. Sementara yang jelas sebelum seminar harus siap PPT. Harus siap PPT. Dan biasanya waktunya sekitar 20 menit. Maksimal. Begitu kira-kira untuk mata kuliah ini rata-rata sih nilainya A, amin. Ya rata-rata sih A. Ini 3 SKS loh. Sementara tugas-tugasmu diselesaikan, seminarmu bagus, cara penyajian, gesturmu bagus, nanti dapat A. Kira-kira begitu. Terus dalam bulan Desember ini saya nanti segera akan menyampaikan pemetaan judul skripsi. Jadi nanti boleh menggunakan judulmu ini sebagai ajuan, bisa juga nanti ganti. Termasuk milih pembimbingmu nanti siapa. Itu sekitar bulan Desember, jadi nanti di awal Januari setidaknya sudah ada SK pembimbing skripsi. Saya ulangi, syarat untuk mengikuti skripsi adalah lulus mata kuliah seminar ke SD-an.
Untuk PPL 2 insya Allah akan diberangkatkan bulan Januari. Mulainya nggih, itu pun nggak maksimal karena juga mengikuti sana. PKL-nya kemungkinannya Februari, Maret ini sementara loh ya. Sepenting pokoknya persiapan keuanganmu belum bayar apa? Belum bayar PKL, PPL karo PKL. Jadi kemarin yang mendapatkan UKT